got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara nilai pendidikan karakter dengan nilai-nilai budaya atau fan lokal yang ada di suku Melayu. Yang pertama yaitu toleransi. Melayu memiliki berbagai nilai-nilai toleransi yang diterjemahkan dalam berbagai kosakata seperti keterbukaan, kemajemukan, persebatian, tenggang rasa, gotong royongan, senasib sepanggung, malu, bertanggung jawab, adil dan benar, berani dan tabah dan bijaksana, musyawarah dan mufakat, memanfaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan, rajin dan tekun, nilai amanah, ilmu pengetahuan, takwa kepada Tuhan dan sebagainya. Pada sisi lain bahwa kebudayaan pada intinya berakar pada sistem nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Melayu. Tenggang rasa dalam kehidupan orang Melayu disebut sifat tenggang menenggang atau rasa merasa. Sifat ini menduduki posisi penting dalam kehidupan Melayu. Orang yang bertenggang rasa dianggap orang yang budiman, baik hati, tahu diri dan tahu memegang adat dan agama. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak bertenggang rasa dianggap orang yang tidak berperasaan, tidak tahu diri, dan disebut nafsu-nafsi. Orang seperti ini akan dilecehkan dalam masyarakat dan direndahkan dalam pergaulan. Dengan sikap tenggang rasa, Melayu bersifat terbuka, suka berbuat baik kepada orang tanpa memandang suku dan agama, suka mengorbankan harta, tenaga, dan pikirannya untuk menolong orang dan menjaga perasaan orang lain. Pancaran sikap tenggang rasa ini secara jelas kelihatan dalam kehidupan orang Melayu. Menurut adat dan tradisinya, rasa tidak akan terjadi perselisihan dan sikap sengketa antara anggota masyarakat. Dalam ungkapan lain, kalau tidak bertenggang rasa, senang dan susah sama dirasa. Ungkapan ini menunjukkan pandangan orang Melayu menjunjung tinggi kebersamaan, menjauhkan kesenjangan sosial, pemerataan pendapatan, dan peningkatan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Dengan terlalu tegang, rasanya orang Melayu terkadang hingga merugikan diri sendiri. Orang Melayu selalu kalah dalam persaingan dengan tujuan tidak merugikan orang lain, senadan dengan ungkapan biarlah orang baik tidak menenggang perasaan kita, asalkan kita menganggap perasaan orang lain. Terlalu kakunya rasa menenggang ini sampai kepada orang Melayu kehilangan hutan, tanah, dan miliknya yang lain. Masih banyak lagi petua Melayu yang menjadi adat dan tradisi yang diikuti masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masyarakat Melayu. Sastra tradisi bentuk-bentuk umum komponen yang lebih mendasar dari budaya Melayu. Sastra lisan mengambil proporsi yang lebih besar dalam tradisi Melayu berikut sastra tertulis. Menjadi terkenal dengan struktur yang halus dan diksi kata. Sastra lisan Melayu biasanya diungkapkan melalui pantun, syair atau puisi, gurindam, peribahasa atau pepatah, seloka, dan lain sebagainya. Memiliki banyak menyampaikan pesan moral yang berharga, menyerahkan bimbingan etika dan perilaku teladan untuk tujuan pendidikan dan proses pengajaran. Kemudian
Yang kedua yaitu nilai kerja keras. Di dunia ini, manusia selalu dituntut berbagai beban kehidupan, baik berupa beban ekonomi, sosial budaya, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, serta lain sebagainya. Efek dari itu, sebagai manusia bekerja pontang-panting, siang malam seolah-olah tanpa mengenal waktu. Dalam etika Melayu, kerja tidak hanya dilakukan sekata-kata kerja, kerja, dan kerja atau kerja keras saja, tetapi juga kerja yang cerdas, kerja yang memiliki etika dan rambu-rambu aturan, kerja yang bukan hanya diperuntukkan bagi kegemilan kehidupan kini dan di sini, tetapi juga bekal untuk persiapan di masa depan yang jauh, bahkan setelah jasad karam. Setelah badan tenggelam dalam tanah, ketika semuanya yang tinggal hanya nama. Dalam kebudayaan Melayu, ada pekerjaan yang dianjurkan untuk terdapat pula kerja yang dilarang. Kerja yang dianjurkan itu diistilahkan sebagai kerja berfaedah, bermanfaat, kerja pilihan atau kerja terpuji. Sementara kerja yang dilarang atau dipantangkan adalah kerja yang menyalahkan, kerja terkutuk, dan kerja terlaknat. Dalam bekerja, para bijak bestari Melayu berpesan agar bekerja tidak menyala. Apa tanda pisang lidi atau buahnya kecil, tandanya lemah. Apa tanda orang berbudi, bekerja rajin, tidak menyala. Orang Melayu juga berpantang pada kerja berlaknat. Yang disebut kerja berlaknat yaitu kerja tidak mengikuti kiblat. Akar tunggang kebudayaan Melayu adalah nilai Islam, walaupun dalam perjalanan panjangnya nilai lain pernah ikut beralkulturasi dalam masyarakat Melayu. Kemudian yang ketiga yaitu nilai tanggung jawab. Bila kita lihat dalam kearifan lokal masyarakat Melayu, tentang tanggung jawab telah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari dan telah diatur dalam hukum adat, yaitu pada hukum perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum kekerabatan, hukum waris, dan hukum pidana. Pada tanggung jawab yang berlaku, hukum perdata, terutama hukum perorangan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, manusia sebagai subjek hukum yang harus melaksanakan hak dan kewajiban, dan sebagai subjek individu merupakan bagian pula dari satu keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab terhadap anak ialah membesarkan, mendidik, membimbing, dan sebagainya. Kalau ada orang tua yang tidak memberi nafkah terhadap anaknya dalam keluarga serta hidupnya, maka ia berdosa. I'm